motivasi dalam mengembangkan lagu edukasi dengan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang peran orang tua agar pembelajaran daring semakin efektif. Ya, karena COVID-19 ya dampaknya masih kita rasakan, ya seperti kita lihat di berita-berita, ya di mana penderita COVID-19 ya masih meningkat, ya tentu saja itu menjadi keprihatinan kita semua, ya tapi tentu saja jangan sampai keprihatinan ini membuat pendidikan anak-anak menjadi bermasalah atau menjadi persoalan bagi anak-anak. Biarlah itu menjadi masalah kita sebagai orang-orang yang dewasa dan Anda semua dan kita semua sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, dan tentu saja juga suatu tantangan juga bagi para pendidik, ya termasuk saya juga sebagai seorang guru, untuk bisa memberikan pembelajaran daring yang efektif. Dan tentu saja pembelajaran daring ini akan semakin efektif bila orang tua berperan aktif, ya terutama dalam mendampingi dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak-anaknya. Baik, kita akan mengikuti beberapa tips, ya nanti akan saya sampaikan dengan beberapa poin yang akan saya sampaikan dan akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Baik, yang pertama adalah jalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, ya. Tidak hanya saat pembelajaran daring, kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru itu sudah menjadi semacam kebutuhan, ya, bagi orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya. Mengapa, ya? Karena dengan kerjasama yang baik, nah itu akan sangat membantu, terutama membantu anak-anak, ya, terutama lagi di saat mereka menemukan kesulitan-kesulitan atau menemukan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak saat kegiatan pembelajaran, ya. Dan tentu saja semakin cepat kita mengetahui persoalan-persoalan mereka, semakin cepat diatasi. Dan terkadang kalau anak-anak kan sulit, ya, untuk ngomong, untuk mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek mereka, apalagi langsung kepada guru. Dan kalau orang tua mau mendampingi dan mau bertanya apa kesulitanmu gitu, ya mungkin anak akan lebih bisa terbuka. Dan tentu saja dengan kedekatan antara orang tua dan anak ini, orang tua juga akan semakin memahami persoalan-persoalan mereka, dan persoalan-persoalan ini bisa di follow up untuk disampaikan kepada guru-guru atau wali kelas di mana anak-anak bersekolah. Dan yang pasti semakin terbuka orang tua atau anak, ya terutama semakin terbuka hubungan antara orang tua dan pendidik atau guru. Nah itu anak-anak akan semakin terbantu, ya apalagi saat anak-anak mengalami kesulitan, sehingga jangan sampai karena kesulitan-kesulitan mereka tidak di follow up, tidak cepat teratasi, anak-anak bisa menjadi bosan belajar, bisa menjadi stres, ya tentu saja itu tidak menjadi keinginan kita semua, ya. Dan tentu saja yaitu komunikasi harus dijalin secara terus-menerus, ya. Dan dengan komunikasi ini orang tua pasti juga akan sangat terbantu, ya, karena mungkin ada beberapa orang tua yang sudah mulai istilahnya terbebani, ya, bahkan ada berita yang kurang baik juga di mana seorang ibu, ya, tega untuk menganiaya anaknya bahkan hingga tewas, ya, hingga sampai meninggal dunia hanya karena anak kurang bisa memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh orang tua. Dan tentu saja pasti sudah diajari oleh guru, dan mungkin anaknya tidak paham-paham sehingga malah orang tuanya yang ikut stres dan menganiaya anaknya. Dan ini tentu saja menjadi keprihatinan kita dan jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Dan tentu saja bila hubungan antara orang tua dan anak itu terjalin dengan baik,
kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Kemudian jangan lupa juga Anda orang tua untuk menyusun jadwal kegiatan harian anak. Ya, seperti kita tahu, anak-anak dari pagi sampai siang atau bahkan mungkin sampai sore mereka belajar daring menggunakan media elektronik ya, bisa laptop, bisa gadget ya. Dan tentu saja itu juga terlalu lama penggunaan gadget bisa membawa dampak buruk ya secara psikis dan bagi kesehatan tubuh anak ya. Jadi perlu kita atur aktivitas-aktivitas harian mereka, jangan sampai mereka setelah belajar daring mereka masih memainkan game menggunakan sarana laptop, gadget atau komputer ya. Kalau bisa kita berikan aktivitas yang lain, misalnya les piano atau biarkan mereka berolahraga di pekarangan rumah atau melakukan aktivitas-aktivitas menarik ya. Akan lebih baik lagi jika ya aktivitas itu didampingi oleh orang tua. Ya, karena dengan pendampingan yang baik ya, maksud saya dengan quality time yang diberikan orang tua kepada anak itu juga akan sangat membantu anak di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Kalau anak didampingi tentu ya, kalau kita membuat jadwal, kita mau mendampingi, tentu saja anak-anak akan bisa lebih mampu untuk melaksanakannya dengan baik daripada hanya membuat jadwal. Kemudian kalau anak tidak melakukan sesuai jadwal nanti dimarahin ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, pendampingan masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Dan tentu saja bila kita bisa mengatur waktu dengan baik, anak-anak juga bisa melakukan aktivitas yang lain, dan ini sangat berguna juga agar untuk mencegah kecanduan gadget ya bagi anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, orang tua juga perlu mendampingi anak saat belajar daring ya. Pendampingan ini mungkin ada bermacam-macam ya. Mungkin ada anak yang memang perlu didampingi secara melekat ya. Tentu saja kalau anak yang didampingi secara melekat, orang tua benar-benar mendampingi sampai anak-anak paham ya. Tapi tentu saja yang memerlukan pendampingan melekat ini orang tua juga perlu lebih bijaksana lagi supaya ya sedikit demi sedikit mulai dilepas, mulai diberitahu cara-cara misalnya menyimpan file, cara-cara mengeklik link gitu ya, mengoperasikan komputer gitu, biarkan anak bisa lebih mandiri terutama dalam pembelajaran ini ya. Dan orang tua bisa membimbing step by step gitu ya sampai anak-anak benar-benar bisa mandiri ya. Ya tentu saja bila anak-anak sudah bisa mandiri dalam belajar daring, ya tentu saja orang tua masih tetap perlu mendampingi walaupun mungkin dari agak kejauhan ya, mungkin cuma mendengarkan materi yang diajarkan guru. Ya, ini juga sangat penting supaya nanti setelah pembelajaran orang tua juga bisa mengajari anaknya ya, karena kalau orang tua sudah tahu gurunya tadi mengajarkan materi misalnya tentang transportasi ya, dijelaskan manfaat transportasi, jenis-jenis transportasi seperti itu ya. Kalau orang tua paham, sudah tahu materi yang diajarkan oleh guru-guru mereka, maka orang tua juga bisa membantu anak saat mengulangi pembelajaran di rumah saat mereka tidak belajar secara daring dengan guru-guru mereka ya. Ya, jadi istilahnya orang tua bisa menjadi guru lesnya setelah mereka belajar secara daring bersama gurunya ya. Kemudian yang keempat, perhatikan kenyamanan tempat belajar anak ya. Jadi kita juga perlu menata ruangan ya, tempat belajar yang nyaman ya, misalnya berikan fasilitas meja belajar yang nyaman, kursi yang nyaman ya. Mungkin bisa kita sediakan cemilan-cemilan juga ya, karena terkadang kalau pembelajaran daring itu seharian, anak-anak pasti juga ya ada rasa bosannya kalau mereka sambil nyemil, mereka sambil makan makanan kecil. Tentu saja itu akan membuat mereka lebih semangat, lebih bisa membuka mata mereka, tidak malah ngantuk nantinya. Dan tempat belajar ini juga bisa kita dekorasi dengan aneka macam dekorasi-dekorasi yang menarik, khususnya dekorasi-dekorasi yang edukatif ya tentunya ya. Misalnya ya tadi kan mereka belajar transportasi, kita bisa memasang poster-poster transportasi, alat-alat transportasi, atau materi-materi yang diajarkan guru yang mungkin
dikirimkan dalam bentuk soft file, bisa kita cetak, bisa kita print ya, sehingga materi itu bisa kita tempelkan di kamar ya, sehingga anak-anak tidak perlu buka-buka buku, tidak perlu membuka komputer untuk belajar, tetapi mereka hanya membaca di dinding-dinding mereka ya. Jadi kita juga bisa membuatkan mungkin semacam majalah dinding gitu ya, majalah dinding tentang materi-materi pelajaran yang dipelajari di sekolah. Baik, kita ke tips yang kelima ya, apakah itu ya. Kemudian tips yang kelima, ajarilah anak cara menjaga kesehatan ya. Jadi menjaga kesehatan itu macam-macam ya, bisa kesehatan badan ya, cara mereka menggosok gigi, cara mandi, keramas ya. Kita perlu memperhatikan kebersihan mereka, jangan sampai mereka lupa keramas atau lupa gosok gigi ya, karena kesehatan seluruh tubuh itu juga akan mendukung kesehatan anak-anak, dan tentu saja kesehatan anak-anak juga akan mempengaruhi kesehatan seluruh keluarga. Dan selain itu jangan lupa pula untuk mengajari anak untuk mandiri ya, mandiri dalam hal ya, tentu saja mandiri dan bertanggung jawab dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Ya mungkin anak-anak tidak perlulah kita minta mereka ngepel lantai. Ya kalau nyapu mungkin masih bisa ya dilakukan anak-anak, tapi minimal anak-anak tahu cara menjaga kebersihan ruang atau kamar mereka sendiri. Misalnya setelah bangun tidur mereka merapikan tempat tidur, setelah makan ya mereka bisa kita ajari untuk mencuci piring sendiri, atau setelah minum ya mencuci gelas sendiri ya. Dan hal ini tentu saja sangat penting, terutama agar anak-anak semakin menyadari akan tanggung jawab mereka untuk menjaga kesehatan pribadi ya. Karena bila ini sudah menjadi kebiasaan, tentu saja anak-anak akan semakin mampu untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Tidak perlu sedikit-sedikit, ayo gosok gigi, ayo keramas hari ini. Bahkan kalau setiap keramas harus diingetin ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak-anak supaya mereka bisa mandiri dalam menjaga kesehatan. Kemudian yang keenam, pastikan perasaan anak bahagia agar keadaan tubuh mereka selalu prima ya. Dan ini ya, kebahagiaan dan daya tahan tubuh itu sangat berhubungan ya. Kalau anak-anak bahagia biasanya mereka akan cenderung lebih sehat ya. Tapi kalau anak-anak sudah stres, banyak pikiran, murung atau bosan belajar ya, tentu saja kekebalan anak-anak akan semakin menurun ya. Jadi perlu pendampingan dari orang tua juga, bagaimana agar anak-anak itu selalu bahagia ya. Bisa kita ajak main bersama atau membelikan mainan-mainan yang baru ya. Kalau bisa mainan-mainannya juga mainan-mainan yang edukatif ya, sehingga selain bermain mereka juga bisa belajar. Dan jangan lupa pula untuk memberikan asupan gizi baik dari makanan maupun minuman ya, sayur, buah-buahan maupun multivitamin ya. Perlu kita perhatikan sehingga anak-anak tetap sehat di dalam menjalani aktivitas mereka, terutama saat mereka belajar ya, melakukan pembelajaran ya. Dan jangan lupa pula untuk mengajak anak untuk berolahraga ya, supaya tubuh mereka juga tetap bugar. Kemudian yang ketujuh, lakukan evaluasi bersama anak ya. Dan evaluasi ini sangat penting, yaitu mengulang pembelajaran-pembelajaran yang sudah selesai mereka pelajari di sekolah ya. Dan ya tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya akan pentingnya pendampingan saat pembelajaran daring tadi. Dan kalau orang tua bisa mengikuti, maka orang tua bisa mengadakan evaluasi bersama ya, terutama tentang pembelajaran daring yang sudah mereka ikuti. Dan tentu saja evaluasi ini tidak hanya tentang materi pembelajaran, bisa evaluasi tentang kegiatan harian, apa yang sudah ia lakukan ya. Kalau orang tua merasa bahwa anaknya seharian lebih banyak melakukan gadget tanpa melakukan aktivitas fisik ya, kita bisa menyarankan kepada anak agar melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat gerakan fisik juga ya, supaya mereka tetap sehat. Dan tentu saja akan lebih baik bila kita mendampingi mereka untuk bisa melakukan aktivitas fisik tersebut ataupun aktivitas-aktivitas yang perlu anak-anak lakukan ya.
dan perlu anak-anak kembangkan. Kemudian yang kedelapan, sediakan media belajar menarik sesuai pelajaran. Ya, pembelajaran daring membuat para guru dan orang tua semakin menyadari pentingnya penguasaan teknologi, ya baik bagi guru maupun orang tua. Ya, karena ini fokus saya adalah bagi orang tua. Nah, ini orang tua juga perlu nih kenal bagaimana cara searching ataupun mencari media-media menarik baik melalui YouTube maupun aplikasi-aplikasi edukatif. Ya, kita bisa memilihkan anak-anak atau membantu anak-anak memilihkan media-media belajar yang sesuai dengan pembelajaran yang telah mereka atau yang sedang mereka pelajari di sekolah, ya. Dan saya sendiri sebagai pencipta lagu edukasi, saya juga memiliki nih aneka lagu edukatif yang bisa kita temukan di YouTube, ya. Jadi saya sudah memiliki banyak sekali lagu-lagu edukatif yang bisa kita temukan di YouTube, dan lagu-lagu ini sudah saya susun sesuai tema, ya. Jadi kalau teman-teman melihat beranda saya, beranda channel YouTube saya, di sini ada nama channelnya yaitu Kak ZP Lagu Edukasi, dan di sini ada berbagai macam pilihan ya, ini ya, ada beranda, ada video, playlistnya. Kita bisa klik playlistnya. Nah, ini ada berbagai macam media belajar ya yang sudah saya susun secara tematik. Ya, jadi kalau kita tarik kursornya ke bawah, ini ada berbagai macam tema ya. Misalnya kita mau mencari tema hewan, misalnya ya, hewan. Nah, di sini kata hewan akan menyala. Nah, kita lihat mana saja. Kita bisa pakai yang pilihan atas bawah ini ya. Nah, ini untuk membantu menemukan, ya, ada kata hewan di sini, hewan ya, ini benda hewan dan tanaman, ada organ gerak hewan. Dan ini kebanyakan tema-temanya saya buat sesuai dengan kurikulum pembelajaran PAUD dan SD ya. Kalau untuk SD ini ada kata SD-nya, tapi kalau PAUD biasanya hanya tema apa, misalnya tema edukasi corona atau tema apa lagi ya. Kalau untuk PAUD ada tema tanaman gitu ya, tema persahabatan, tema karakter, tema diriku. Ini ada kata PAUD-nya juga di sini ya. Nah, ini bisa kita searching di sini ya, sesuai dengan tema pembelajaran yang dipelajari di sekolah. Begitu ya teman-teman, itulah pentingnya evaluasi pembelajaran bersama dengan orang tua ya. Selain lagu, mungkin kita juga bisa menemukan game-game edukatif yang bisa kita cari di aplikasi Google Play Store ya. Ya, di sana kita bisa mendownload, mungkin game-gamenya kita pilihkan yang sesuai dengan tema pembelajaran ya. Seperti tadi, kalau anak-anak sedang belajar tema transportasi ya, kita pilihkan saja game-game tentang pengenalan alat-alat transportasi. Atau kita juga bisa membelikan buku-buku yang edukatif ya, sehingga anak-anak bisa membaca buku-buku dengan tema yang sesuai dengan pelajaran di sekolah. Ya, begitu ya teman-teman. Semoga materi ini berguna terutama bagi Anda orang tua, supaya semakin memahami ya akan pentingnya diri Anda sebagai orang tua dalam mendampingi buah hati Anda. Dan tentu saja materi ini juga sangat penting bagi para pendidik, untuk para guru, agar semakin bisa atau semakin membuka hati untuk menjalin komunikasi yang semakin baik dengan orang tua. Karena tentu saja semakin terbuka hati Anda sebagai guru ya ini ya, untuk bisa lebih dekat dengan orang tua, bisa mau mendengarkan keluhan-keluhan orang tua, maka permasalahan persoalan-persoalan yang dihadapi anak-anak didik juga akan semakin mudah diatasi, dan sehingga anak-anak tidak kehilangan waktu mereka dalam mengembangkan pengetahuan, dalam mengembangkan pendidikan, dalam mengembangkan keterampilan maupun mengembangkan karakter mereka, sehingga anak-anak Indonesia akan tetap bertumbuh, akan tetap berkembang dengan baik ya, walaupun situasi masih belum mendukung untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Baik, terima kasih teman-teman untuk atensinya, untuk kunjungan Anda, untuk tetap bersama saya mendengarkan materi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi. Bye.